Episode sore ini bakal diawali dengan Aditya, Rianti yang akhirnya menjemput Mutiara dan Kenzo di sebuah kantor seperti kantor Satpol PP atau kantor polisi. Ya tujuannya gampang banget buat menjemput Mutiara dan juga Kenzo yang baru aja tertangkap oleh Satpol PP. Ada-ada aja. Sebenarnya Kenzo sih nggak terlalu masalah banget ya teman-teman, apalagi Kenzo sama Mutiara tuh juga nggak melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kalaupun sampai dibawa ke kantor polisi dan pada akhirnya ditangkap oleh Satpol PP, ya lagi makan gitu, bukan lagi ngapa-ngapain. Jadi Kenzo nggak punya ekspektasi tinggi kalau bakal dimarahin banget sama Aditya maupun juga Rianti. Sehingga pada akhirnya di sini Kenzo pun juga menjelaskan, ya ini bukan salahnya Mutiara, tapi semua berbeda ketika pada akhirnya mereka semua pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, baik itu Rianti maupun juga Pak Aditya langsung memarahi Mutiara. Bahkan Pak Aditya sampai berkata, anak saya adalah anak yang baik, tapi kamu jangan pernah memanfaatkan kebaikan dari anak saya. Dan ini bikin Mutiara pun juga sedih dan menangis lagi. Kenzo sih ngebela banget ya teman-teman. Apalagi Kenzo pun juga sadar ini tuh masalah sepele sebetulnya. Kalaupun juga ada Satpol PP sampai ditangkap kan gak dipenjara juga, karena ya makan bareng teman-teman gitu loh. Sehingga ini bagi Kenzo cuman buat lucu-lucuan aja, tapi ya susah lah ya. Kalau Pak Aditya ini kan orangnya begitu saklek ya, orangnya tuh kalau udah tegas-tegas aja. Jadi ya udahlah. Pada akhirnya Mutiara pun juga dimarahin. Tapi ternyata kemarahan Pak Aditya ini memang kemarahan yang tujuannya baik teman-teman. Pak Aditya pun juga menambahkan, saya takut nanti ke depannya tuh ada kenapa-napa, kasihan buat Mutiaranya juga dan juga Kenzo. Jadi intinya tuh Aditya marah tapi ada sesuatu insight yang bisa diambil untuk Kenzo maupun juga Mutiara. Dan selanjutnya kita akan ngebahas adegan paling penting di episode sore ini. Yap, Aditya palsu teman-teman akhirnya datang ke rumah sesuai dengan alamat yang diberikan oleh kerabatnya di episode sebelumnya. Mungkin teman-teman ingat ya, kalau di episode ke-22, di episode sebelumnya tuh ketika Kenzo dan juga Mutiara tuh datang ke salah satu orang bayaran dari Sandra, akhirnya kan dimintai alamat. Nah, dari situlah pada akhirnya Aditya palsu pun juga datang ke rumah. Begitu datang ke rumah, iya nak, ini bapak kamu. Mau meluk nih teman-teman, si Mutiara ini. Terus, tapi entah kenapa, Kenzo ini langsung gak percaya. Bahkan Kenzo pun juga menyuruh Pak Aditya palsu ini untuk duduk terlebih dahulu. Karena ya aneh banget, maksudnya Mutiara ini kan cantik ya. Sedangkan Aditya palsu itu bukan ayah kandung Mutiara. Takutnya Mutiara itu diapa-apain. Karena bagi Kenzo, ini tuh terlalu aneh. Kalau memang Mutiara tuh bapak kandungnya kok tiba-tiba datang di saat-saat kayak gini. Di saat-saat Mutiara kerja sama Aditya, lalu juga di saat-saat Mutiara tuh ya emang lagi nyari-nyari senyarinya gitu loh. Intinya tuh terkesan gak masuk akal lah. Dan itu bener-bener bikin Kenzo pun juga agak sedikit curiga banget lah. Bukan sedikit, bahkan lebih banyak curiganya. Sehingga ya udah Kenzo akhirnya cari alasan lain karena gak enak juga kan kalau langsung konfront. Akhirnya Kenzo pun juga minta untuk duduk dulu, chill dulu, ngobrol dulu dan santai terlebih dahulu. Dan akhirnya Aditya palsu pun juga setuju. Di sini pun juga ya biasa namanya juga orang bayarannya bilang, "Bapak kangen sama kamu. Selama ini Bapak tuh bukan nggak nyari kamu tapi bingung nyari kamu di mana. Dan alhamdulillahnya kamu datang dan pada akhirnya Bapak bisa tahu alamat kamu di sini. Karena kamu pun juga mau mencari Bapak." Intinya ribet lah kayak gitu. Intinya dari semua penjelasan dari Aditya, kalau kita lihat dari point of view kita pun juga bener-bener gak masuk akal banget lah. Nah mungkin Sandra ini entah lah ya, kurang nge-briefing atau bagaimana, tapi yang jelas ini bener-bener kelihatan banget kalau Aditya palsu tuh bener-bener ya orang bayaran aja. Intinya nanti teman-teman bisa lihat sendiri deh. Kalau Aditya palsu tuh bener-bener cuman orang random aja yang dibayar sama Sandra untuk jadi ayah pura-puranya Mutiara. Next, lalu gak lama kemudian, nah, tadi kan Pak Aditya tuh datang buat marahin Mutiara teman-teman gara-gara Mutiara sama Kenzo di bawah Satpol PP kan. Nah, di sini inilah peran Aditya yang membela Mutiara. Aditya yang melihat Mutiara kedatangan ayah kandungnya tuh entah kenapa merasakan feeling yang gak enak juga, seperti apa yang dirasakan oleh Kenzo teman-teman. Di sini pun juga Pak Aditya mengatakan kalau emang benar Pak Aditya ini, Firman Aditya lebih tepatnya,
ingin betul-betul mengambil dan membawa mutiara, boleh, tapi harus tes DNA terlebih dahulu. Alasannya sama dan simpel. Ya karena curiga dan karena aneh aja. Maksudnya ada apa nih? Tiba-tiba mutiara mau dibawa dan lain sebagainya macamnya. Kan bisa-bisa aja orang. Makanya disinilah pada akhirnya bikin Pak Aditya pun juga sama sekali nggak percaya dengan apa yang terjadi. Nah, begitu dikatakan bakal melakukan tes DNA, Firman Aditya yang palsu langsung tidak bergeming dan gemeteran teman-teman. Karena tentu aja kalau dilakukan tes DNA, maka ya tes DNA dari Aditya dan juga Mutiara ini pasti nggak akan cocok. Maksudnya dari Aditya yang palsu. Sehingga hal ini pun juga membuat Mutiara pun juga pada akhirnya sadar, Pak Aditya kok ngomong kayak gitu ya? Terus setelah Mutiara pikir-pikir, oh iya juga ya, maksudnya kan wajar sih kalau Pak Aditya asli curiga karena ngelihat ayah kandung Mutiara yang tiba-tiba datang dan seperti tahu kalau Mutiara tuh bekerja untuk orang kaya, itu aja tuh udah aneh. Akhirnya ya pada intinya sih kegugahan dari hatinya Pak Aditya asli aja teman-teman. Ngelihat ART-nya kerja sebaik ini, Mutiara sebaik apa, terus juga tahu orangnya kayak gimana, terus tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku sebagai ayah kandungnya tuh aneh banget. Makanya langsung dilakukanlah tes DNA tersebut dan Pak Aditya bakal mengawal kasus ini. Bahkan Aditya pun juga kurang lebih berkata, oke nggak apa-apa, kita tes DNA dulu, kita kawal kasus ini sampai beres, apakah benar maksudnya kamu adalah ayah kandung Mutiara atau bukan. Jadi Aditya pun juga nggak akan tinggal diam. Ini sebetulnya bikin Sandra kesal juga, bikin Rianti juga kesal. Kenapa sih nggak langsung dikasihin aja Mutiara sama Aditya palsu gitu? Cuman di sini pun Aditya mengatakan kepada Rianti dan juga Sandra, ini terlalu mencurigakan. Rianti, kamu boleh benci sama Mutiara, tapi jangan sebenci itu. Pakai otaknya. Kasihan Mutiara. Kalau tiba-tiba itu orang jahat mau gimana? Ya tapi kan kalau Rianti nggak peduli, makanya Aditya pun juga nggak mau minta izin dulu sama Rianti. Yang terpenting gimana caranya ya Mutiara bisa selamat dari orang ini. Kalau emang bener-bener ayah kandungnya kan tes DNA udah keluar kan, cocok nih hasil DNA-nya. Makanya sesimpel itu aja, nggak perlu yang gimana-gimana banget. Makanya inilah sebuah ide yang brilian. Karena mau bagaimanapun juga, ya inilah yang harus benar-benar dilakukan supaya yang tadinya kecuriga bisa benar-benar tahu nih, ini tuh benar ayah kandungnya Mutiara atau bukan ya. Kurang lebih seperti itu. Waduh sih, benar-benar bikin Sandra panik dan bikin Firman Aditya palsu pun juga panik. Dan semoga aja Pak Aditya sama Kenzo bisa benar-benar ngebantu banget. Senang deh teman-teman. Nanti teman-teman pun juga bakal melihat sendiri bagaimana semangatnya Pak Aditya, semangatnya Kenzo untuk ngebantu ngebongkar Aditya palsu ini. Ayo, siapa yang gak sabar melihat Aditya asli membongkar kebusukan Aditya palsu? Coba kalau udah gak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.